Jadi kesimpulannya, kita harus bangga dan bersyukur menjadi umat Nabi karena dengan cara merayakan atau mengagungkan bulan Maulid Nabi, karena berdasarkan hadis man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran kami, kata Nabi, tentu kami akan memberikan syafaat kepadanya kelak di yaumil qiyamah. Undur makila wala tandur man bala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Al-ayat sadaqallahu karim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu. Al-hadis. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan nikmat beserta karunia-Nya kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam akni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita semua dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Ibu Ketua Yayasan beserta keluarga yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, Bapak Dewan Juri, Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, semoga selamanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Akhir Zaman dan Umat Mulia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman ini teknologi semakin canggih, teknologi tak bisa kita pungkiri lagi karena sudah menjadi daging pada kehidupan kita saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, akhlak moral manusia menurun secara drastis. Terbukti kita lebih mementingkan handphone daripada Al-Quran, kita lebih mementingkan media sosial daripada media keagamaan. Ingatlah, itu adalah ciri-ciri dari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bahwa akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana pada zaman tersebut Al-Quran hanya tersisa tulisannya dan pelajarannya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tertera pada kitab Durratun Nasihin halaman 149 majlis ke-21 fi bayani sa'ah. An Ali bin Abi Thalib annahu qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wa la minad dini illa rasmuhu wa la minal qur'ani illa rasahu yaquluna masajidakum wa yakharrabuna an dzikrillahi asyadul ahlu dzalika zamanun wa la ma'uhum minkum taharrujul fitnah wa ilaihim ta'udu alamatul qiyamah. Rawahu Ali bin Abi Thalib. Yang artinya akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana zaman tersebut Al-Quran hanya tersisa tulisannya saja. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana agama Islam ela rasuluh namanya saja, dan akan tersisa dari Al-Quran hanya tulisannya saja. Yaquluna masajidahum wa yakharrabuna an dzikrillahi asyadul ahlu dzalika. Orang-orang meramaikan masjid namun mereka jauh dari zikir kepada Allah
Allah. Wa haula'i alamatul qiyamah, dan itu adalah ciri-ciri kiamat. Ya umat Muhammad, ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini adalah umat akhir zaman. Kita ini diambang akhir zaman. Maka kita ini adalah umat istimewa. Mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat dalam suatu majelis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah makhluk yang paling mulia di dunia ini? Sahabat menjawab, apakah malaikat ya Rasulullah? Bagaimana malaikat tidak mulia, sedangkan malaikat diberi langsung perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mereka tidak mulia? Apakah para nabi dan para rasul ya Rasulullah? Bagaimana para nabi dan para rasul tidak mulia, sedangkan mereka langsung diberi wahyu oleh Allah? Bagaimana mereka tidak mulia? Apakah kami para sahabat ya Rasulullah? Bagaimana kalian sahabat tidak mulia, sedangkan kalian tiap hari bersamaku, kalian selalu menuruti perintahku, bahkan kalian beriman terhadapku? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menundukkan kepalanya. Air mata suci beliau berderai pada kedua pipinya, bahkan membasahi janggutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan kepalanya. Mereka adalah umat akhir zaman. Mereka tidak pernah berbincang-bincang denganku. Mereka tidak pernah melihatku. Bahkan mereka tidak mengenal diriku. Tetapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman yarani wa amri. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amri. Sungguh beruntung orang yang pernah melihatku lalu mereka beriman kepadaku. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan orang yang tidak pernah melihatku tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa mereka? Ialah umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Ialah kita, wahai muslimin wal muslimat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kita ini adalah umat akhir zaman. Kita ini diambang akhir zaman. Tetapi kita ini sangat istimewa. Namun jangan sekali-kali kita mengotori bahkan menghilangkan keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena jika kita mengotori dan menghilangkan keistimewaan umat akhir zaman, maka kita adalah pendosa. Hadirin yang berbahagia, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Meocoh dari kiripik balik nanti ulang mana Nabi Abi Taufik anu kasep kabila bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah. Karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan ini kita bisa semakin cinta kepada Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam Al-Quran bahwa
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang baik bagi umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjunallaha wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tetapi tentunya yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Akan tetapi, tidur kita dengan tidur Rasulullah itu jelas berbeda. Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dilahirkannya Rasulullah ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahiliaan bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah juga mengubah semua hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam. Namun, dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan keluhuran tata krama, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dengan waktu yang relatif singkat. Contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus mengubah pola pikir masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita dapat diterima oleh masyarakat. Dalam bidang berkeluarga, kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tetapi beliau tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah tidak pernah merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam perniagaan, kita juga harus mencontoh bagaimana Rasulullah berbisnis. Rasulullah memulai bisnis sejak usia 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan karena kejujurannya, Rasul membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di acara ini yang mudah-mudahan Allah muliakan. Sholawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua patah kata yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu itu suatu alat untuk mensukseskan kita di dunia. Tanpa adanya ilmu, kita tidak akan sukses. Senapas dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di dunia maupun di akhirat, maka harus disertai dengan ilmu. Walaupun kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi tidak dengan ilmunya, maka Allah tidak akan menerimanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, thalabul ilmi faidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib oleh muslim perempuan dan muslim laki-laki. Mencari ilmu tidak dibatasi oleh usia maupun oleh orang yang sudah menikah. Bahkan orang yang sudah mempunyai ilmu tetap mencari ilmu itu hukumnya wajib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya ilmu sampai kita harus menjadi orang yang berilmu. Allah akan meninggikan derajatnya kepada orang yang berilmu dan beriman. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi kesimpulannya, ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu itu suatu alat untuk mensukseskan kita di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji sinara syukur hayu urang panjatkeun kadat Allah anu Maha Mampu, anu manangan tena parantos nakdirkeun ka urang sadayana kana ngariung ngapal dina ieu tempat. Oge mudah-mudahan ieu tempat teh diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinara salawat hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadayana, buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ketua Yayasan Musim Kurini Pika Hormat, Bapak Kepala Sekolah Musim Kurini Pika Hormat, Dewan Juri Musim Kurini Pika Hormat, oge teu hilang ka para siswa-siswi SMK Nursalam Salopa nu dibanggakeun sareng dicintai. Sim Kurini dia pada nyangkal kana hiji materi nyaeta Maulid Nabi. Hadirin rahimakumullah. Dina menanggapi Maulid Nabi, para ulama berbeda pendapat. Anu kahiji aya nu menyebatkeun wajib, anu kadua aya nu menyebatkeun sunah muakkad, sareng anu nomor katiluna aya nu menyebatkeun bid'ah hasanah. Aya deui oge anu nomor kaopatna anu menyebatkeun mubah.
tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabat, tabi'in tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan SMK Salam Salopa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Dewan Juri, dan yang saya banggakan, yang saya cintai para siswa SMK Salam Salopa. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu amal as-salatu li waqtiha wa birrul walidain. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang salat. Salat ada secara harfiahnya ada 3 huruf. Yang pertama shad, yang kedua lam, yang ketiga ta. Yang pertama shad, sholahul halim bi jamil ahwal. Yang kedua lam, lillahi ta'ala. Yang ketiga ta'budullah. Yang pertama yaitu shad, sholahul halim bi jamil ahwal, yaitu sholat itu memperbaiki segala tingkah laku. Kenapa memperbaiki tingkah laku? Karena pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat ingin masuk Islam, tetapi dia sering mencuri. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin masuk Islam, tetapi saya tidak ingin berhenti mencuri. Apa kata Rasul? Silahkan kamu masuk Islam, tapi jangan pernah kamu tinggalkan sholat berjamaah tepat waktu. Setelah lama kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka dia menjadi berubah, menjadi lebih baik. Yang kedua, lam, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Mengerjakan sholat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala tanpa adanya paksaan. Yang mana sholat hanya 5 waktu. Sholat 5 waktu, yang paling banyak rakaat cuma 4 rakaat, yang kedua 3 rakaat, yang ketiga 2 rakaat. Yang paling berat adalah yang 2 rakaat. Kenapa? Karena adanya pada waktu subuh. Karena pada waktu subuh orang-orang masih tidur. Jadi ketika kita ingin mempunyai kekayaan lebih dari dunia dan seisinya, kita harus sholat sunat sebelum sholat subuh. Karena kata Rasul, sholat itu awwalu ma yuhasabu bihi abdul yawmal qiyamah saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Amal yang paling utama, yang paling pertama dihisab pada yaumil kiamat adalah sholat. Maka ketika sholat kita baik, maka baik pula sholat amal yang lainnya. Percuma kita mungkin haji tiap tahun, tapi kita tidak melakukan sholat. Sholat adalah tiangnya agama. Bahkan orang yang meninggalkan sholat lebih hina daripada seekor babi. Kenapa? Karena ada percakapan. Kata sapi, saya lebih mulia, daging saya banyak dibandingkan dengan seekor domba. Apa kata domba? Kata domba, saya lebih mulia daripada seekor ayam. Apa kata ayam? Walaupun dagingku sedikit, telurku masih bisa dimakan oleh orang untuk ibadah. Setidaknya saya lebih mulia dibandingkan dengan seekor anjing. Apa kata anjing? Kata anjing, saya lebih mulia dibandingkan dengan seekor babi. Kenapa? Karena saya bisa dipakai untuk menjaga hewan ternak orang-orang. Apa kata babi?
Walaupun saya hina, makhluk paling hina, tapi ada yang lebih hina dari saya, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat lebih hina dibandingkan babi. Yang ketiga, tak tubu ilallah, kembali ke jalan Allah. Yang dalam Qur'annya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika salat kita itu baik, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sekian, sebelum ditutup, mari kita bersalawat. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khabiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khabiqaini, ya muayyada ya mumanya, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghalib, anta misbahu sunuri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syukran ala husni timamikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Antar Kelas Pidato SMK Nurul Salam Salopa serta teman-teman yang luar biasa hebatnya. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan karunia-Nya selama ini. Sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri dan teman peserta yang lainnya, sesuai dengan tema pidato saya kali ini, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesulit apapun keadaan kita, kita harus tetap bersyukur. Karena sikap bersyukur itulah yang akan membawa ketenangan dalam hati kita. Bagaimana caranya bersyukur? Ada cara unik
dengan low motivation setiap hari. Mungkin bersyukur atas segala nikmat yang kita berikan untuk setiap hari, cukup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian mungkin dari pidato saya. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah atas syukur alhamdulillah kita berada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pidato singkat ini bisa memberikan sedikit pelajaran ataupun wawasan kita semua yang ada di sini. Walaqad jali sana, kalaupun pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi ketika lidah melukai hati, di manakah obat untuk dicari? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Devi. Untuk peserta selanjutnya Ade Alul dari kelas 10 Multimedia B. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana haqqan nasrul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatul mujahidin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatul lil muttaqin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim alhamdulillahilladzi qad wafaqanil bi khairil khalqi walituqa hatta nahat qulubum linawin pamin adi misalil lam nawe paosri patmana domelesani pauri patpilani bil alani alaya sadaqallahul adzim. Puji sinarang syukur hayu urang panjatkeun ka Allah anu Maha Gafur anu mana buaya nikmat rahimna urang biasa kumpul ngariung di acara nya eta acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji hadis anu ngajelaskeun bahwa saha jalma anu teu ngalaksanakeun kana ayana acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka eta jalma moal diturunan sapaatul ulama sareng rahmat sareng magfirah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam kapara junjunana yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenggelam kapala keluargina sahabatna oge para tabi'atna mudah-mudahan dugi ka urang sadaya anu salaku jadi umat mantena jaga engge di yaumil jajah urang-urang sapaatul dimantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina dagan ieu nyaeta acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Momentum Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang kudu bisa menang hikmah pelajaran atau tauladan. Momentum dina acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang
kudu bisa menang pelajaran atau introspeksi diri. Dina dengan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang kudu bisa yen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh kudu bisa dijadikan idola urang sadaya. Parantos Gusti Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjunallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Saking wae tadi si abdi ampunten bisi aya kalapatanana samemeh ditutup ieu acara urang shalawat heula ka Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Sadaqallahu adzim. Sahabat dai-daiyah yang dirahmati Allah, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bilmillahi sholatan daimatan bidawami mukillahi. Bulan maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi seluruh umat. Siapa yang ingin dirinya selamat
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada acara memperingati Maulid Nabi 1443 Hijriah. Ini adalah momen di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang biasa kita sebut dengan Maulid Nabi. Dan karena adanya momen penting ini, kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah kita sudah mengetahui apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi berasal dari bahasa Arab. Kata maulid berasal dari akar kata waladah yang artinya lahir. Yang melahirkan disebut walidah dan yang dilahirkan disebut maulid. Sedangkan sang ayah dari bayi itu disebut walid. Apakah kita semua sudah mengetahui apa itu Maulid Nabi? Dalam bahasa Indonesia, Maulid Nabi diterjemahkan sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sini kita sedang memperingati Maulid Nabi, yang artinya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum peringatan Maulid Nabi ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi. Namun selain itu juga Maulid Nabi ini bisa dijadikan ajang untuk bersyukur kepada Allah karena telah mengutus suri tauladan bagi kita semua. Telah tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahu adzim wallahu a'lam bishawab. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kita semua, yaitu bagi orang yang mengingat Allah dan bagi orang yang suka berzikir kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 yang bisa kita pelajari dalam memperingati Maulid Nabi ini. Yang pertama, kelahiran Nabi adalah momen untuk bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan manusia sempurna untuk dijadikan sebagai penutan. Yang kedua, kembali untuk mengingat diri atau mengevaluasi diri untuk meneladani Rasulullah SAW dalam aspek kehidupan. Yang ketiga, Maulid Nabi adalah momentum untuk senantiasa memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya dicukupkan sekian pembicaraan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Hilmi. Untuk peserta selanjutnya, Sofian dari kelas 11 TBSN. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man agama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Pertama-tama marilah kita
dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat seiring salamnya semoga tercurah dan terlimpah kepada sang khalifah yang membawa umatnya minat dulu mati ilan nur, dari alam yang gelap gulita di zaman jahiliyah menuju alam yang cerah ceria penuh dengan ilmiah. Arni Habib tertinggi anti korupsi, hamba termulia anti durhaka, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Karena kalau bukan kita yang memperingatinya, lalu siapa lagi? Yahudi, Nasrani tidak akan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Hadirin rahimakumullah. Lahirnya baginda Rasulullah SAW itu merupakan sejarah yang luar biasa di dalam agama Islam. Suatu peristiwa yang dipandang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man agama maulidi kuntu lahu safian yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang mengagungkan, memperingati kelahiranku, kata Nabi, maka aku akan memberikan kepadanya syafaat nanti di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan dan hikmahnya daripada memperingati Maulid Nabi, mari kita tingkatkan rasa mahabbah dan mutabaah demi meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Mungkin perkataan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara sekalian. Untuk peserta selanjutnya bernama Hikmat dari kelas 12 TBB. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati beserta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
saya masih diberikan kesehatan untuk membawakan sepatah dua patah tema yang berjudul pentingnya suri tauladan Nabi Muhammad SAW bagi generasi milenial. Mengapa penting? Teman-teman, mengapa penting? Karena generasi milenial adalah generasi yang hidup di era globalisasi yang sangat canggih dan luas. Maka tentunya penting sekali suri tauladan Nabi Muhammad bagi generasi milenial supaya generasi milenial memiliki sifat yang akhlak karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, dan telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, khususnya bagi generasi milenial, khususnya bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak, sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sudah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang paling baik, khususnya bagi generasi milenial seperti kita. Contohnya, Rasulullah adalah pemimpin yang adil, jenderal yang pemberani, dagang yang jujur, guru yang menjadi tauladan, ayah yang baik, suami yang setia, dan dia teman yang paling baik bagi para pemuda. Generasi milenial harus mampu berkontribusi dengan negara, lingkungan, dan masyarakat. Siapa itu generasi milenial? Ada yang tahu? Yaitu kita generasi milenial adalah generasi yang canggih. Mengapa disebut generasi milenial? Karena kita adalah generasi yang hidup di zaman globalisasi internet yang sangat canggih dan luas, yang tentunya memiliki hal positif dan negatif. Contohnya harus seperti apa? Ada yang tahu? Boleh jawab? Bukan dengan cara berjoget depan kamera, bukan dengan cara menghujat di sosial media, tapi dengan cara menggali informasi Islami dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabb. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Sebab Rasulullah berkata, di antara 7 golongan yang memperoleh naungan pada saat tiada manfaat kecuali naungan dari Allah adalah pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah. Ayo kita sebagai generasi muda harus bekerja keras sebelum masa tua. Sebab pengusaha mengatakan waktu adalah uang, pelajar mengatakan waktu adalah ilmu, dan alim ulama mengatakan waktu adalah amal soleh. Dicukupkan sekian dari saya. Maaf atas segala kekurangannya. Jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayat sadaqallahu azim. Tiada kata yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Rasul tercinta, penebar kasih sayang jagat raya, Presiden sedunia, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Dewan juri yang saya hormati, dewan guru-guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini dengan senang hati saya akan berbicara sedikit dengan tema Nabi Muhammad SAW adalah tauladan kita semua. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya mereka hendaklah bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW adalah karunia, diutus adalah karunia dan nikmat bagi umat manusia. Hadirin, dengan bergembiranya umat manusia dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang mengubah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, zaman kegelapan di mana berhala-berhala disembah, di mana umat-umat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di mana umat-umat manusia yang tak berdaya dikorbankan kepada berhala, menjadi zaman pencerahan, menjadi zaman keemasan umat manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu teknologi berkembang, pendidikan berkembang, dan agama Islam adalah agama, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah banyak berhala yang disembah, wanita dibunuh, dicaci, dimaki. Ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, wanita-wanita dihormati, dijaga. Dan yang paling utama, diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum untuk kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin sekian dari saya, ditutup dengan doa unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul untuk memperingati hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad SAW tiap 12 Rabiul Awal. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam.
Hadirin yang saya hormati, dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Patah di sini. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin kita. Dalam peringatan kelahiran ini merupakan waktu untuk kita mengenang sosok manusia mulia se-alam dunia ini. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kebohongan, menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Nabi Muhammad berani mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, padahal di tengahnya terdapat musuh Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar bersikap jujur agar kita dapat terpercaya sebagai gelar untuk melekat pada diri beliau. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk para hadirin semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic kelasnya, Bu? Hah? Biasa pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang hari bijaksana, yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru yang saya muliakan, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghancur Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju alam Islamiyah yang penuh dengan nur cahaya kedamaian, yaitu baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum menyampaikan pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nama saya adalah Yuda dari kelas 12 MMA. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul keutamaan dan pentingnya ilmu. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada humma fa'alaihi bil ilmi. Hadirin rahimakumullah, mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita, kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu adalah wajib bagi
setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis yang lain menyatakan utlubul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Hadirin rahimakumullah, di awal mukadimah tadi telah saya bacakan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ilmu dapat mengangkat derajat seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan dan bermanfaat bagi saya pada khususnya. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Tapi jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena atas berkah darinya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada bimbingan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan berpidato yang bertemakan kesombongan manusia. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kelebihan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Tetapi tak jarang orang yang diberikan kelebihan oleh Allah menggunakannya dengan baik. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah kalau menggunakannya dengan buruk, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan menyinggung di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan artinya, janganlah engkau memalingkan engkau di muka bumi ini, jangan pula engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi congkak. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam kitab tafsirnya Al-Qutubi, beliau menyatakan bahwasanya maroha itu karena sombong, sombong karena hartanya, sombong karena kedudukannya, sombong karena kecantikan dan ketampanannya, juga sombong karena ilmu dan ibadahnya. Sombong itu penyakit hati, kita harus mewaspadai kelebihan dari Sang Ilahi. Kita tetap harus rendah hati. Sallallahu Nabi Muhammad. Banyaknya yang Allah berikan kepada kita, tetapi insya Allah orang yang hadir di sini termasuk orang-orang rendah hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulan dari saya, sebanyak apapun harta yang kita punya, sebanyak apapun kelebihan yang kita punya, sebesar apapun pangkat yang kita punya,
Janganlah sombong, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah mana Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mana memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman maupun Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya membawakan hadis tentang kebersihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhafatul minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa kebersihan merupakan bukti atau buah kenikmatan seorang muslim. Kebersihan merupakan salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Ada beberapa hadis kebersihan yang harus kita jaga. 1. Bersih diri. 2. Bersih lingkungan. 3. Bersih hati. Dan 4. Bersih harta. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi